Ada tipe orang yang gampang banget berteman sama siapa aja. Mau ketemu orang baru, di lingkungan baru, langsung nyambung aja gitu ngobrolnya. Itu tandanya mereka punya kekuatan super, namanya kecerdasan interpersonal. Hari ini aku mau ajak kamu kenalan sama kecerdasan ini. Siapa tahu kekuatan tersembunyi ini juga ada di dalam dirimu. Dulu di sekolah ada temanku namanya Sukirman, akrab dipanggil Peta. Peta ini jangankan sama teman sekelas, sama satpam sekolah aja bisa akrab. Kalau ada tugas kelompok, semua orang berlomba-lomba pengen satu tim sama dia. Kenapa? Karena dia bukan cuma asik, tapi juga bisa bikin semua orang nyaman, dihargai, dan dihormati. Peta punya apa yang disebut orang psikologi sebagai kecerdasan interpersonal. Kemampuan untuk memahami, berhubungan, dan berkomunikasi dengan orang lain dengan efektif. Orang dengan kecerdasan interpersonal, selain gampang bergaul, dia juga sosok yang mudah disukai orang dan pandai bikin suasana. Seperti apa kecerdasan manusia yang satu ini berpengaruh pada kehidupan? Mari kita teliti lebih dalam. Kalau kecerdasan logika itu soal angka dan kecerdasan visual spasial itu soal gambar, sekarang kita bedah pelan-pelan ya, apa itu kecerdasan interpersonal. Simbolnya gini, kecerdasan interpersonal itu kemampuan untuk ngerti orang lain. Tapi bukan cuma ngerti sekedar basa-basi ya, ini dalam banget. Orang yang punya kecerdasan interpersonal tahu banget kapan temannya lagi seneng, kapan lagi kesel, bahkan kadang sebelum temannya sendiri sadar. Mereka kayak punya radar sosial bawaan, kayak punya antena tersembunyi yang bisa nangkap sinyal perasaan, maksud, bahkan kebutuhan orang lain tanpa harus dijelasin panjang lebar. Aku ingat banget dulu waktu pertama kali aku belajar nulis proposal, ada senior aku, Mas Gatot, yang luar biasa interpersonalnya. Saat nulis itu aku lagi suntuk banget, aku gak cerita apa-apa padahal muka aku juga biasa aja. Tapi entah kenapa dia tiba-tiba nyamperin dan bilang, "Bro, kayaknya kamu butuh break deh, yuk ngopi bentar." Gila, kayak dia bisa membaca pikiran gitu. Padahal aku diem-diem aja loh. Itulah kekuatan kecerdasan interpersonal. Bisa ngerasain, bisa membaca suasana, bisa mengelola hubungan. Dan bukan cuma soal empati aja loh. Kecerdasan ini juga tentang bagaimana kamu bisa berkomunikasi efektif, bagaimana kamu membangun kepercayaan, bagaimana kamu memimpin, memotivasi, bahkan menyelesaikan konflik dengan damai. Kalau boleh ku ibaratkan, orang dengan kecerdasan interpersonal tinggi itu ya kayak lem dalam sebuah ting. Tanpa mereka, semua orang kerja sendiri-sendiri. Tapi dengan mereka, semua orang terasa terhubung dan kompak. Oh iya, kecerdasan interpersonal ini juga bagian dari teori multiple intelligence yang dikenalkan Howard Gardner loh. Dia percaya sukses itu bukan cuma soal IQ tinggi, tapi tentang bagaimana kita mengasah kecerdasan sosial juga. Jadi, kalau kamu merasa gampang membaca perasaan orang, suka ngobrol dan ngerti kebutuhan temanmu, sering dipilih jadi ketua kelompok atau mediator pas ada masalah, selamat. Itu tanda kamu punya kecerdasan interpersonal yang keren. Sekarang kita cek bareng-bareng ya, apa aja sih ciri-ciri kecerdasan interpersonal. Kalau kamu punya banyak dari tanda-tanda ini, besar kemungkinan kamu benar-benar jago dalam membangun hubungan. Kamu cepat akrab dengan orang baru. Baru 5 menit kenalan, tahu-tahu udah ngobrol kayak teman lama. Ada orang yang butuh waktu buat membuka diri, tapi kamu kayak punya remote khusus buat membuka hati orang lain loh. Kamu peka terhadap perasaan orang lain. Tanpa perlu mereka cerita panjang lebar, kamu bisa tahu kalau temanmu lagi butuh ditemani, lagi cemas atau lagi senang, kayak punya radar emosi yang selalu aktif. Kamu nyaman kerja bareng orang lain. Kalau ada pilihan antara kerja sendirian atau barengan, kamu pasti milih barengan. Karena buat kamu, diskusi, tukar ide, dan kolaborasi itu bikin kerjaan jadi lebih hidup. Kamu sering jadi tempat curhat. Entah kenapa teman-teman suka banget cerita masalahnya ke kamu, padahal kamu sendiri gak pernah nawarin. Itu karena mereka ngerasa aman, nyaman, dan didengerin sama kamu. Kamu bisa memediasi konflik. Ada 2 teman bertengkar nih, pasti kamu yang ditarik jadi penengah. Dan hebatnya, kamu bisa bikin 2 belah pihak sama-sama merasa dimengerti.
Nah, semakin banyak ciri-ciri kecerdasan interpersonal yang kamu punya, semakin besar kekuatan kamu dalam membangun relasi yang positif. Baik itu di sekolah, di kantor, di komunitas, bahkan di keluarga. Di zaman sekarang, punya kemampuan interpersonal itu kayak punya mata uang premium. Bisa bikin kamu lebih dipercaya, lebih dihargai, bahkan lebih cepat sukses. Habis ini aku mau kasih lihat gimana kecerdasan interpersonal ini benar-benar bekerja di dunia nyata. Kamu bakal makin yakin kenapa penting banget buat ngasah kecerdasan ini. Oke, sekarang kamu pasti penasaran, siapa aja sih yang punya kecerdasan interpersonal tinggi di dunia nyata? Banyak banget guys, dan mungkin mereka ini udah sering banget kamu dengar namanya. 1. Guru inspiratif yang bikin belajar jadi seru. Bayangin ada guru yang ngajarnya tuh enak banget. Kamu ngerti pelajaran bukan karena materinya mudah, tapi karena si guru ini tahu caranya connect sama murid. Dia tahu kapan harus serius, kapan harus bercanda, dan kapan harus support waktu ada yang mulai nyerah. 2. Pemimpin tim di kantor. Di dunia kerja, kecerdasan interpersonal itu kayak nafas kedua. Bayangin manajer yang bukan cuma nyuruh-nyuruh, tapi benar-benar mau denger ide timnya, mau ngajak diskusi, mau bantu kalau ada yang kesulitan. Itu bukan cuma soal kerjaan selesai, tapi soal membangun kepercayaan. 3. Konselor atau psikolog. Profesi ini jelas butuh kecerdasan interpersonal super tinggi. Mereka harus bisa paham masalah orang lain tanpa ngejudge. Harus bisa ngebaca apa yang nggak diucapin klien mereka. Makanya konselor yang hebat itu bukan yang banyak ngomong, tapi yang banyak mendengarkan. 4. Aktor dan aktris hebat. Kamu pikir aktor cuma jago hafal skrip? Salah besar. Aktor hebat kayak Leonardo DiCaprio atau Meryl Streep, mereka bisa menyatu dengan karakter karena mereka ngerti banget gimana manusia berpikir, merasa, dan berinteraksi. Itu semua lahir dari kecerdasan interpersonal yang tinggi. 5. Pemimpin dunia Nelson Mandela. Kalau ngomong soal contoh kecerdasan interpersonal, kita nggak boleh lupa Nelson Mandela. Di saat negaranya penuh konflik dan kebencian, dia bisa memimpin rakyatnya dengan empati, negosiasi, dan pengertian. Bukan dengan marah-marah, tapi dengan merangkul semua pihak. Dan itulah kenapa dia dikenang sebagai pemimpin sejati. Kesimpulannya, contoh kecerdasan interpersonal ini ada di mana-mana. Bukan cuma di orang-orang besar, tapi juga di sekitar kita. Teman kamu yang jago ngebaikin suasana, bos yang suportif, bahkan barista di kafe yang tahu caranya bikin pelanggan nyaman. Mereka semua pakai senjata rahasia yang namanya kecerdasan interpersonal. Dan kabar baiknya, kalau kamu masih merasa kurang di bagian ini, tenang aja. Karena habis ini aku bakal kasih tahu cara melatih kecerdasan interpersonal biar kamu makin jago berhubungan sama siapa aja. Oke, sekarang masuk ke bagian paling seru nih. Gimana sih cara melatih kecerdasan interpersonal? Tenang aja, kamu nggak perlu punya bakat dari lahir. Kecerdasan interpersonal itu bisa banget dilatih, kayak otot yang makin kuat kalau sering dipakai. Tips 1. Belajar mendengarkan secara aktif. Kebanyakan orang selama ini mendengar untuk menjawab, bukan mendengar untuk memahami. Kalau kamu mau naik level, coba latihan active listening. Dengerin orang sampai habis, kasih respon yang nunjukin kamu ngerti. Kayak aku ngerti, jadi kamu ngerasa kayak gitu karena bla 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 ya. Nah, kelihatannya sepele, tapi ini powerful banget untuk melatih kecerdasan interpersonal. Tips 2. Empati. Kecerdasan interpersonal itu intinya empati. Coba deh, latih diri kamu untuk nanya, kalau aku di posisi dia, aku bakal ngerasa apa ya? Apa yang sebenarnya dia butuhin, bukan cuma yang dia omongin. Kalau kamu bisa pakai kacamata orang lain, hubunganmu bakal jauh lebih dalam. Tips 3. Perbanyak interaksi sosial. Ya, aku tahu, buat sebagian orang bersosialisasi itu kayak medan perang. Tapi jangan takut salah. Makin sering kamu ngobrol, kerja bareng, berdiskusi, makin tajam kecerdasan interpersonal kamu. Mulai dari hal kecil, tanya kabar ke satpam kantor, ngobrol santai di warung kopi, ikutan komunitas kecil, atau ikut kegiatan di MNSBDI. Ngefek banget untuk berlatih. Tips 4. Belajar mengelola emosi.
Kadang yang bikin hubungan rusak itu bukan salah paham, tapi emosi kita sendiri yang sering meledak-ledak. Kalau kamu jago interpersonal, kamu perlu jago juga mengatur emosi. Latihan sabar, tarik napas kalau mulai panas, belajar ngomong dengan nada tenang, walau dalam situasi yang ribut. Bukan menghilangkan emosi ya, tapi kita kelola emosi itu agar jadi positif. Ingat ya, cara melatih kecerdasan interpersonal itu soal kesabaran. Gak langsung jago dalam semalam. Tapi kalau kamu konsisten, sedikit demi sedikit, kamu bakal lihat perubahan luar biasa dalam dirimu. Dan dunia butuh lebih banyak orang yang bisa memahami, bukan sekedar menghakimi. Habis ini aku bakal kasih kamu sedikit motivasi. Kenapa mengasah kecerdasan interpersonal itu bisa jadi senjata rahasia buat sukses di masa depan. Yuk lanjut. Jadi setelah ngobrol panjang lebar hari ini, kamu pasti sadar kan kalau kecerdasan interpersonal itu bukan cuma soal ngobrol enak. Ini lebih dalam dari itu. Kecerdasan interpersonal itu adalah kemampuan untuk membangun kepercayaan, membangun koneksi, dan bahkan membangun masa depanmu. Mau itu di dunia kerja, dalam bisnis, dalam keluarga, dalam pertemanan, koneksi antar manusia itu kuncinya. Dan semakin kamu ngerti orang lain, semakin orang lain mau jalan bareng kamu. Manfaat kecerdasan interpersonal ini bakal kamu rasain terus. Pintu peluang kebuka lebar, tim kerjamu makin solid, hubungan personalmu makin hangat, dan yang paling penting, hidupmu jadi lebih bermakna. Jadi, yuk mulai dari sekarang, asah terus kecerdasan interpersonal kamu. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, karena di dunia yang makin sibuk dan makin egois ini, orang yang bisa benar-benar memahami orang lain, merekalah yang akan benar-benar bersinar. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke temanmu yang butuh wawasan tentang kecerdasan interpersonal ini. Dan pastinya subscribe ya, supaya kamu nggak ketinggalan video-video seru lainnya tentang self-improvement. Dan kita bisa belajar bersama. Sampai ketemu di video selanjutnya dan salam.